faktor kebahagiaan bagi manusia. Tentunya kita sebagai manusia biasa mendapatkan kehidupan bahagia baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, yang mana doa tersebut ma'thur dari Nabi, doa yang diajarkan oleh Nabi langsung, yang sering kita baca setiap harinya, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berilah kami kehidupan di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di dalam kehidupan akhirat sebuah kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindarkanlah dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maksud dari hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, tidak kebahagiaan. Nah ini kalau kita doa, tentunya kita harus juga angan-angan, jangan sampai hanya sekedar tulisan saja, tapi lebih baik itu kita sisir satu demi satu makna dari setiap apa yang kita panjatkan dari bacaan doa. Doa itu sangat benar-benar disunahkan, gitu. Sebab itu makna dari Nabi langsung, dan itu hasanah luar biasa. Hasanah di sini ialah sebuah kebaikan, kebahagiaan, nggak harus mewah, nggak harus kaya raya, nggak harus punya jabatan yang tinggi, nggak harus punya rumah yang banyak, namun ketentraman atau Allah di dunia lah yang kita cari. 4 faktor kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan ada sebuah hadis, arba'un minas sa'adah, al-mar'atu as-solihah, wal maskanu al-wasi'u, wal jaru as-solihu, wal markabu al-hani'u. 4 macam yang termasuk kebahagiaan. Apa saja? Ini menurut hadis yang saya baca, tentunya banyak lagi faktor-faktor kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kebetulan saya mencuplik hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Saya ulangi, 4 perkara yang menjadi faktor kebahagiaan di dunia tentunya ya. Al-mar'ah as-solihah, istri yang solihah. Ini sebabnya istri punya suami yang solih. Kalau suami punya istri yang solihah, tentunya ini indikatornya adalah akhlak, berkaitan dengan akhlak atau etika baina zaujain yang terjadi atau yang berlaku pada kedua belah pihak. Layaknya suami tentunya harus bertanggung jawab terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pun demikian, suami juga harus menuntut hak kepada istri yang menjadi kewajibannya. Kewajibannya istri apa? Taat kepada suami. Ya, taat, patuh terhadap perintah suami selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat, karena sesuai dengan hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Gak ada sebuah ketaatan kepada makhluk yang mana berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah. Misal ada istri yang saking taatnya, saking cintanya, permintaan suami atau perintahnya selalu diikuti, semisal untuk apa ya, berbuat yang dosa atau culas atau apalah gitu kan, tak memandang itu efeknya gimana, karena ini memandang dia cinta terhadap suami, saking cintanya dia melakukan sebuah tindakan maksiat, semisal suami menyuruh untuk berjualan barang yang haram, apa, minuman keras misal. Nah ini jangan sampai diberikan taat terhadap suami dengan dalil itu kan perintah suami, maka wajib kita taat, dilihat-lihat dulu. Tapi ketika istrinya paham kalau perkara yang diperintahkan oleh suami itu perkara yang mungkar, perkara yang berpotensi maksiat kepada Allah, tentunya tetap menolak dengan batasan etikanya. Nggak boleh menolak dengan cara lantang, kemudian kasar, dan lain sebagainya. Tetap dalam koridor etika. Itulah indikator dari mar'ah solihah, perempuan atau istri yang solihah. Meskipun suaminya bertindak kasar, seyogianya
dia tetap terindekskan sebagai mar'ah salihah, ya ia tetap bersabar, dengan bersabar dan lain sebagainya. Adapun kalau sudah kebablasan, tentunya harus rafu. Rafu itu apa? Lapor kepada orang tua, misal atas perselisihan yang terjadi. Tapi sebisa mungkin aib atau keretakan di dalam rumah tangga itu diselesaikan di antara kedua belah pihak. Jangan sampai berita ini diketahui oleh orang lain, khususnya orang tua. Terus kewajiban perempuan solihah yang selanjutnya ialah mulazamah fil maskan. Mulazamah fil maskan itu senantiasa berada di rumah. Maksudnya kalau keluar dia harus izin terhadap kepada suaminya. Misal suaminya lagi kerja di kantor, istrinya ibu rumah tangga biasa, ingin keluar semisal sebentar untuk belanja, maka keluarnya harus izin pertama. Yang kedua harus dengan membawa teman, baik perempuan lain yang bukan mahram atau lelaki lain tapi mahram. Mahram itu apa? Masih ada hubungan darah, semisal mengajak adiknya yang laki-laki atau mengajak anaknya atau mengajak temannya perempuan. Nggak boleh mengajak temannya yang laki-laki, dan wajib menutup aurat ketika keluar. Nggak boleh memakai parfum yang begitu mencolok atau yang begitu semerbak bau wanginya. Nah, ini bisa berpotensi untuk mengundang perhatian orang lain atau laki-laki lain. Dan tentunya menjaga penampilan ya. Maksudnya ketika bermake up tentunya yang biasa-biasa saja. Justru make up bagi istri itu diperuntukkan untuk suami. Jangan sampai ketika di dalam rumah pakaiannya biasa-biasa aja gitu kan. Make up-nya tidak dipakai, tapi kalau mau pergi pesta, mau pergi kondangan atau menghadiri acara lain, ini luar biasa banget gitu kan, mulai fashion sampai make up-nya. Lah ini terbalik. Ini sebenarnya ini sudah umum, tapi sebenarnya itu keliru gitu kan. Padahal make up berparas itu diperuntukkan untuk suaminya di rumah. Biar suaminya itu maksudnya biar pandangan suami itu terhadap istri itu pandangan qurrah ain, perempuan yang enak dipandang sehingga bisa menenteramkan kehidupan rumah tangga. Selain mulai memaskan taat, yang ketiga mau diajak berhubungan suami istri. Ketika suaminya minta mohon maaf, minta berhubungan biologis gitu kan, lah istrinya menolak, padahal ia tidak sedang haid, tidak sedang capek, tidak sedang sakit, kok menolak. Lah ini nggak tepat. Ini tidak mencerminkan perempuan yang solihah. Laki-laki juga demikian. Kalau tadi ya tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, entah itu dari segi nafkahnya baik lahir maupun batin, tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak dan seterusnya. Nah ini juga bukan termasuk rajul solih atau suami yang solih. Nah ini pertama yang harus menjadi kunci agar kehidupan di dunia itu bahagia adalah laki-laki maupun istri yang solih, sesuai dengan hadis tadi. Yang kedua, rumah yang luas, al-baitu al-wasi'u, rumah yang luas. Maaf, pedasinya bukan al-bait tapi wal-maskanul wasi'u, sama saja. Ini sinonim atau relatif dalam bahasa Arab. Sinonim itu persamaan kata ya. Bentuk lafadznya berbeda namun maknanya sama. Istilah di bahasa Indonesia sinonim, tapi di dalam bahasa Arab atau gramatika nahwu namanya taratif atau mutaratif. Bentuk kalimatnya berbeda namun artinya sama. Seperti halnya jalasa sama qa'ada. Jalasa dan qa'ada secara lafadz itu berbeda namun maknanya sama. Artinya sama-sama duduk sama qu'ud. Itu beda lafadz tapi maknanya sama. Ini juga demikian, baik sama maskan. Fokusnya al-maskan al-wasi, rumah yang luas. Ini tentunya bagi orang yang mampu untuk membangun, punya pekarangan untuk dibangun sebuah rumah yang luas yang bisa menampung berbagai alat kebutuhan rumah tangga dan seterusnya gitu kan. Tapi secara mafhum maksudnya tidak demikian. Maksudnya nggak harus demikian. Ketika bagi orang yang berkecukupan atau di bawah
maksudnya orang yang kehidupan ekonominya pas-pasan atau di bawah pas-pasan, di bawah standar gitu kan. Nggak harus gitu, yang penting rumahnya itu harmonis kehidupannya gitu kan. Rumahnya sering dibacakan Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran atau bacaan Qurannya belum lancar, boleh itu ya diputar murotal dari video atau rekaman Al-Quran. Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi batin yang ada di dalam keluarga tersebut yang menghuni rumah itu. Ba'da subuh atau ba'dal maghrib, qiraatul Quran itu sangat berpengaruh gitu kan dalam keharmonisan rumah tangga, ketentraman, kenyamanan rumah yang dihuni. Jangan sampai rumah itu sepi dari lantunan ayat Al-Quran gitu kan. Yang ketiga, tetangga yang baik. Nah ini, tetangga yang baik tentunya namanya kita makhluk sosial, butuh interaksi, butuh muasyarah bil ghair, berinteraksi dengan orang lain, tentunya bil ma'ruf, dengan cara yang bagus atau dengan cara yang terpuji gitu kan. Jangan sampai kita dalam kehidupan sosial kita di tempat di mana kita tinggal, semisal punya musuh, punya lawan gitu kan, jangan sampai naudzubillah. Sebab apa? Tetangga meskipun kita punya saudara banyak, namun pertama kali yang kita minta tolong ketika kita punya hajat, kemudian terkena musibah, kemudian butuh terhadap sesuatu, tentunya kita menghubungi pertama kali adalah tetangga, gitu kan? Butuh terhadap tenaga tetangga. Dan tentunya kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi, maka muliakanlah atau hormatilah tetanggamu. Memiliki tetangga yang baik juga amat menyenangkan karena kita akan merasa aman dan tenang dari segala keadaan. Ketika senang, dia tidak perhatian mau menolong. Dia melakukan hal ini karena setiap muslim harus menjadi tetangga yang baik. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah atau hormatilah tetanggamu. Jangan resek, nggak boleh iri hati. Misal tetangganya punya perabot baru, bisa beli ini itu, ya kita nggak boleh iri. Malah kita ucapkan alhamdulillah, saudara kita, tetangga kita punya motor baru. Kali aja bisa pinjam ketika motornya rusak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita nggak rukun gitu kan. Malah disunahkan itu ketika kita memasak itu selalu dilebihkan untuk apa? Untuk tetangga yang kebetulan fakir, gitu. Apalagi tetangga yang fakir itu kalau kita masak yang enak-enak, baunya tercium ke rumah tetangga kita yang fakir tadi, kok kita nggak memberi, ini sama halnya dengan kita berbuat dolim. Makanya disunahkan ketika kita punya tetangga yang miskin itu ketika memasak semisal kuah atau ikan atau yang lain sebagainya, itu harus dilebihkan untuk tetangga kita yang fakir. Kalau yang berkecukupan, yang nggak usah, nggak apa, tapi sekedar memberi dalam rangka hadiah, itu juga lebih baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Ini juga merupakan faktor kebahagiaan, karena di redaksi hadis wal markab al-hani, kendaraan yang nyaman digunakan. Itu pun juga lagi-lagi kalau kita mampu untuk mendapatkannya. Kalau kita kehidupan ekonominya itu pas-pasan, ya kita syukuri saja, karena hal demikian itu merupakan penunjang kehidupan di dunia. Karena dalam memandang dunia, tentunya kita harus memandang orang di bawah kita keadaannya. Fangduru ilaman asfala minhum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian keadaan ekonominya gitu kan. Tapi dalam hal ilmu, dalam hal kualitas ibadah, kita harus memandang orang-orang yang kualitasnya di atas kita. Nah itu indikator-indikator itu keempat-empatnya tentunya itu bisa diupayakan. Toh kalau nggak mampu membuat rumah yang besar, nggak punya kendaraan yang nyaman semisal mobil, ya kita tetap bersyukur gitu kan. Kalaupun atau bersabar gitu kan. Syukur dan sabar bagi orang yang nggak punya itu luar biasa, malah dapat dua
pahala yang sangat besar, pahala dia sebab sabar dan syukur. Ini sangat jarang sekali ya orang yang nggak punya tapi syukur gitu kan. Kebanyakan orang yang syukur itu yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Yang sabar itu kebalikannya. Juga jarang ditemukan orang kaya yang sabar gitu kan. Nah, ini kalau dua-duanya ada di orang miskin itu luar biasa, pun juga dua-duanya ada di orang kaya ini juga sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 indikator kebahagiaan. Pertama, pasangan hidup yang solih dan solihah, rumah yang luas, tangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.